是惩罚还是保？好了，非皆死在里面，是为了一探碧落。叶派主啊，不如让我惭愧，这地方云哥不会轻易放过你。不杀他已是我仁慈。你们这云回帮，太主不会说什么。弟子没担心，还不错，就快突破9，就先告退了。赶紧滚！我现在从他房间里出去。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-578. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 577. Kemarin, Higusu datang menghentikan tindakan Lee Susu yang hendak mengancam Muyun. Sebagai seorang ketua sekte dan juga guru dari Muyun, ia tidaklah memperbolehkan siapapun menyentuh Muyun, bahkan dari ujung rambutnya sekalipun. Tujuan Lee Susu kemari adalah untuk memberitahukan undangan kalau para pemimpin sekte diminta untuk berkumpul di Istana Pedang Langit. Setelah semua itu, ia pun pergi bersama Higusu. Setelah semua itu, Muyun pergi bersama Higusu. Dia marah kepada para muridnya karena tidak ada yang bertindak selain Muyun. Jadi dia pun meminta mereka untuk membawa Muyun memasuki lembah Satu Daun, yang mana tempat ini sepertinya cukup bahaya karena para murid tidak ingin lagi masuk ke sana. Tapi di saat di dalam, jiwa-jiwa gentayangan bisa dan mudah Muyun lahap. Karena bagaimanapun, jiwa di dalam tubuhnya sudah berada di tingkat Raja Peri. Sedangkan di sisi lain, Higusu bertemu dengan para pemimpin sekte lainnya. Dan kini mereka telah berada di wilayah Istana Pedang Langit. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Para ketua sekte telah mendengar kalau Istana Pedang Langit telah memiliki seorang jenius luar biasa. Bahkan Rengganggang itu sudah berhasil melakukan penerobosan peribumi tingkat 3. Tongzong sudah cukup lama mendengar kabar tersebut. Dan Junyu merasa bukan hanya mereka saja yang telah melahirkan seorang jenius berbakat, namun sekte Pedang Daun juga, yang tidak bukan adalah Muyun. Hanya saja dia bingung mengapa Higusu tidak membawa Muyun kemari. Higusu menjelaskan kalau Muyun telah menerima hukuman di lembah Satu Daun, jadi ia tidak boleh keluar tanpa izinnya. Namun Jinyu penasaran apakah itu sebuah hukuman atau pelindungan yang berusaha dia lakukan. Dan Jinyu tidak ingin membahas hal itu lagi karena alasan dia mengumpulkan semua ketua sekte adalah untuk membahas tentang sekte Bilau Huangquan. Tempat ini awalnya telah ditemukan oleh murid dari sekte lain, sementara para murid dari Istana Pedang Langitnya sudah meninggoy di dalam sana. Setelah tanda mereka kembali ke sekte, Tian Junyu barulah mengetahui tentang tempat tersebut. Tian Junyu ingin mengusulkan sebuah permintaan di mana ia ingin Rengganggang ikut bersamanya ke sekte Satu Daun supaya bisa membawa Muyun kemari, sebab ada beberapa hal yang perlu dia tanyakan kepadanya. 是惩罚还是保？好了，非皆死在里面，是为了一探碧落。叶派主啊，不如让我惭愧，这地方。 Higusu tidaklah mempermasalahkan hal itu. Inilah yang dinantikan olehnya. Dalam 1 bulan lagi, mereka semua akan berkumpul di Gunung Peri Bilau dan bersama-sama akan memasuki kota Huangquan. Berpindah ke lembah Satu Daun, di mana saat ini Muyun benar-benar tengah melakukan farming terhadap jiwa-jiwa gentayangan. Mereka yang terus berdatangan dengan sangat mudah Muyun lenyapkan. Bahkan rekan-rekannya sangatlah terkejut karena situasi ini jauh lebih cepat dari apa yang sebelumnya mereka lakukan. Sementara itu Muyun telah mengalami peningkatan kekuatan, di mana kini dirinya sudah berada di peri manusia tingkat 9. Mereka tidaklah bisa percaya Muyun bisa melakukan penerobosan dengan cepat. Mereka juga bingung apakah semua jiwa gentayangan yang ada di sini telah dia serap. Muyun tidak ingin mengaku dan dia hanya menganggap kalau para jiwa gentayangan itu sangatlah menyukainya. Berhubung urusannya di sini sudahlah selesai, Muyun mengajak mereka keluar. Sedangkan di sisi lain, kelompok Yunhui tengah dalam masalah karena Lin bersama yang lainnya tengah berhadapan dengan Ming Yuan dari kelompok Ming Shen.
Ia teruslah memberikan tekanan kepada mereka dan juga memberitahu kalau kelompok Yunhui sebentar lagi akan dirinya musnahkan. Lin memintanya untuk tidak sombong karena jika Muyun mengetahui hal itu, Mingyuan akan dihabisi. Ia tidak akan pernah lolos begitu saja. Mingyuan hanya tertawa pasalnya Muyun cuma berada di ranah peri manusia tingkat 7. Jadi tidaklah mungkin bisa berbuat macam-macam kepadanya. Seharusnya Muyun itu senang karena tidak meninggoy di tangannya. Selain itu, ketua sekte pasti tidaklah peduli kepada kelompok lemah seperti mereka. Serangan langsung saja dia lakukan, namun semua itu dapat mudah dihancurkan oleh Muyun. Ia benar-benar kesal karena ada yang berani membuat kekacauan di puncak gunungnya. Karena itulah dia akan menghukum matinya. Ketua sekte juga tidak akan peduli kepada murid itu. Kemunculan Muyun membuat Mingyuan terkejut. Serangan langsung saja Muyun lakukan, yang mana itu seketika saja menghabisi nyawanya. Lin benar-benar terpukau dengan Muyun karena dalam satu kali serangan saja dia dapat menghabisi peri manusia tingkat 9. 云哥不会轻易放过你。不杀他已是我仁慈。你们这云回帮，太主就不会说什么。就斩杀了9品人仙。 Apa yang Muyun lakukan telah membuat tetua Lin Jiu marah, sebab murid inti Mingyuan dia habisi. Muyun tidaklah peduli dan tetua Lin Jiu langsung saja dirinya tampar dan membuat dia terpental. Dipermalukan seperti ini tentu saja membuatnya marah. Lin Jiu hendak melakukan penyerangan namun segera dihentikan oleh ketua sekte. Alhasil dia kembali terpental. Lin Jiu mencoba menjelaskan, namun karena tatapan serius dari ketua sektenya dia pun terdiam. Selain itu, Rengganggang juga kemari. Mengetahui dia adalah murid terakhir dari penguasa Istana Pedang Langit membuat Lin Jiu benar-benar kaget. Ia meminta ampunan kepadanya. Rengganggang pun memintanya untuk tidak berurusan lagi dengan Muyun. Karena jika tidak, Rengganggang sendirilah yang akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Lin Jiu pun pergi sambil berpikir bagaimana bisa Muyun mendapatkan perhatian dari Istana Pedang Langit. Dan begini dia pun tak bisa menyentuh Muyun lagi. Muyun maupun Rengganggang tentu saling kenal satu sama lain. Higusu memperkenalkannya kepada Muyun sebagai murid inti dari Istana Pedang Langit. Ia secara khusus datang kemari hanya untuknya. Besok Muyun itu harus pergi ke Istana Pedang Langit. Malamnya Muyun pergi ke kamar Higusu karena seakan-akan dirinya telah dijual ke Istana Pedang Langit. Tapi bagi Higusu, semua itu adalah ulah Muyun sendiri karena meninggalkan jejak setelah menghabisi para murid Istana Pedang Langit. Muyun paham, tapi tetap saja ketua sekte tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Higusu menenangkannya karena Tian Junyu mengagumi kemampuannya. Jadi bisa dikatakan kalau Muyun itu akan baik-baik saja. Tapi Muyun merasa yang khawatir di sini adalah gurunya karena di tengah malam dia dipanggil kemari. Higusu pun perlahan-lahan mulai menggenggam tangan Muyun karena dia ingin mengecek perkembangannya. Dia merasa sebentar lagi Muyun akan naik ke tingkat 9. Muyun pun pergi meninggalkannya karena takutnya hal buruk bisa saja terjadi. Terlebih lagi, Muyun tidak bisa menebak isi kepala dari Higusu. 业绩，你难道不会吗？紧张兮兮的，弟子没担心，还不错，就快突破9。就先告退了。赶紧滚！我现在从他房间里出去。 Di luar, Muyun penasaran apakah tujuan Istana Pedang Langit mengirim Rengganggang kemari. Ren masihlah belum tahu apa tujuan gurunya. Selain itu ia juga tidak tahu di mana posisi ayah Muyun. Tapi dia yakin kalau dia sepertinya memiliki urusan yang cukup penting. Muyun sekali lagi bertanya mengenai alasan penguasa Istana Pedang Langit yang hendak merekrutnya. Ternyata itu berhubungan dengan aliansi langit 3 kutub. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya Muyun telah berada di wilayah Istana Pedang Langit, yang mana saat ini dirinya langsung saja bertarung dengan Liu Susu. Meskipun dia adalah peribumi tingkat 1, namun Muyun dah mudah memberikan serang balasan kepadanya. Tidak hanya ia saja, namun juniornya itu juga tengah bertarung dengan Muyun. Tapi ia tidaklah bisa berbuat apa-apa sebab Muyun dengan mudah memberikan serang manja kepadanya, hingga membuat murid ini babak belur. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini,
klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.